Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, di surat Al-Anbiya ayat 47 Allah menjelaskan bahwa nanti akan ada penimbangan. Jadi pada hari kiamat jamaah ada hisab, ada perhitungan sebelum penimbangan, ada pembagian rapor. Perhitungan itu catatan amalan kita. Ketika terjadi persidangan terhadap apa yang dia amalkan, manusia ini kadang-kala ngeyel. Dikatakan kamu waktu itu pernah ngambil uang perusahaan loh, 2 juta. Kamu ngambil 10.000. Masa 10.000 dihitung Ustaz? Dihitung. Makanya perhitungan hari kiamat itu apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah. Dzarrah itu ada yang pernah ngitung dzarrah jemaah? Siapa yang punya toko emas? Yang punya toko emas? Nggak ada. Kenapa anda tanya? Kan ada timbangan yang sangat sensitif sekali ya. Dzarrah itu semut, semut kecil. Ada semut yang kadang-kadang kalau lewat nggak kelihatan. Coba antum ambil, antum timbang. Mungkin ada 10 semut lewat di sana, timbangan itu nggak bergerak. Tapi hari kiamat itu dihitung. Bicara 500 perak, mungkin 100 rupiah, yang di bawah itu akan dihitung. Ibadah akan dihitung. Makanya tadi ana sampaikan yang bergerak 5 cm nanti akan ditimbang, akan ditulis fulan pada waktu kajian di ukhuwah dia gerak 5 cm tapi nggak ikhlas. Itu siapa yang tahu nggak ikhlas? Allah Azza wa Jalla. Kalau hitungannya ditulis antum 5 cm bergerak, nanti setelah ditulis semua ditimbang supaya kelihatan bobotnya. Karena boleh jadi kita sholat sama-sama terawih, sholat terawih ini 23 rakaat, ini 11 rakaat. Kalau bicara jumlah lebih banyak mana? 23, ya ditulis 23. Tapi nanti kan ditimbang. Apakah yang 23 selalu lebih baik daripada yang 11? Belum tentu. Boleh jadi yang 11 ini lebih ringan karena lebih cepat lagi dia daripada yang 23. Iya boleh jadi, nggak tahu. Pokoknya semua akan ditimbang jamaah. Supaya kita tahu ketika kita berbuat kebaikan yang mungkin kita anggap remeh, antum akan dapatkan. Kalau itu baik akan dapat balasan kebaikan, kalau buruk antum akan dapat balasan keburukan. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Anbiya 47 ini, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Maka jangan ada yang berpikir akan dizalimin. Satu pun nggak ada yang dizalimin. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun amalan dia itu khardal, mithqala habbatin min khardal. Khardal ini bijinya sawi. Entah kalau lihat bijinya sawi itu, coba ditimbang. Jadi diletakkan mungkin 5 itu nggak kelihatan jemaah, ringan sekali, tapi Allah akan datangkan dan cukup kami sebagai penghisap yang adil, nggak ada yang ketinggalan. Kemudian ketika bicara tadi manusia yang ngeyel, nggak percaya, dibutuhkan saksi. Bagaimana kalau saksinya sudah dibunuh, mati? Pada hari itu semua dihidupkan kembali. Bumi akan menjadi saksi. Kata Allah, yauma idzin di surat Az-Zalzalah, tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan cerita, antum pernah datang ke tempat ini, antum pernah sholat di tempat ini, antum pernah bermaksiat di pohon itu. Bumi jadi saksi. Pintu masjid jadi saksi. Semuanya menjadi saksi. Ketika orang ini nggak mau, ana nggak mau saksi-saksi dari luar ana. Boleh jadi mereka mungkin berdosa.
Malaikat jadi saksi, enggak terima anak kesaksian malaikat. Terus ana mau kesaksian minni, dari aku. Bayangkan ngeyelnya manusia. Oke, kata Allah. Dibungkam mulutnya, kulitnya berbicara, supaya kita sadar. Kakinya berbicara, mengatakan pahanya berbicara, semuanya berbicara. Kalau kesaksian kebaikan, orang ini nggak akan ngeyel, tapi dia tahu dia punya dosa banyak. Akhirnya dia berusaha bagaimana menyelamatkan dirinya, tapi ketika semua bersaksi atas dirinya, kemudian dibiarkan dia berbicara, dibuka lagi mulutnya. Dia berkata kepada tubuhnya, an kuntunna kuntu unatir. Aku ini tadi bohong dalam rangka belain kalian loh, supaya kalian nggak disiksa. Kata dia, kenapa kalian kok nyampaikan kepada Allah? Apa kata kulit itu? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang ngajak bicara kami itu Allah. Yang Allah itu membuat segala sesuatu bisa berbicara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.